analisis. Jadi kami sudah analisis untuk menentukan derajat kesehatannya. Jadi kami sudah punya gambaran. Jadi kami sudah punya gambaran tentang derajat kesehatan dalam satu desa. Jadi kita di wilayah Indoso ini, khususnya di Puskesmas Dentang, ada 8 desa. Jadi kami sudah punya gambaran terkait masalah kesehatannya. Kami sudah tahu bahwa desa ini, contohnya desa Rakao, kami sudah punya gambaran bahwa desa ini sehat. Jadi untuk mengetahui dia sehat atau bagaimana, tentunya di dalamnya ada indikator. Jadi ada indikator yang bisa kita ambil. Jadi untuk di dalam program Indonesia Sehat, karena ini program nasional, jadi ada di dalamnya ada 12 indikator. Jadi nanti akan saya bacakan apa-apa saja sih indikator yang ada di dalam PISPK ini. Jadi indikator yang pertama itu yaitu keluarga berpartisipasi aktif dalam keluarga berencana atau biasa kita sebut dengan KB. Silakan dibuka itu yang sudah dibagikan oleh Pak Yerden. Jadi ini juga program, jadi ini program pemerintah yang tujuannya untuk mensejahterakan keluarga. Ya, untuk mensejahterakan keluarga itu sendiri. Mungkin banyak di antara kita Bapak Ibu yang misalkan punya anak atau ada yang punya pikiran begini, untuk apa saya ikut KB, tidak ada gunanya. Para KB itu penting juga. Jadi KB itu bukan apa ya, jadi mungkin jadi kita punya pikiran itu jangan sampai kita pikir nanti tidak ada anak lagi kalau sudah KB. Tidak, jadi dia itu maksudnya untuk menjarakan antara anak yang pertama dan anak yang seterusnya. Tujuan utamanya untuk mensejahterakan itu keluarga itu sendiri, biar ibunya sehat, bayinya sehat, begitu. Seperti yang ibu bapak ketahui, kalau misalkan ibu, misalkan dia baru melahirkan, belum umur, misalkan anak belum umur 1 tahun, tiba-tiba dia rompe itu misalkan belum umur 1 tahun, tiba-tiba dia hamil kembali, itu konsepnya sudah salah. Apa yang rugi? Yang rugi itu ibu, yang rugi keluarganya itu yang rugi gitu. Yang pertama itu ibu itu gampang sakit, karena jujur konsep persalinan loas foto emong melahirkan itu pengorbanannya itu luar biasa ya, pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Kalau kita omong lagi soal persalinan itu, mungkin kalau luka kecil di kaki itu gampang kita sembuh. Kalau di luka persalinan atau ibu dia sudah pernah mengalami persalinan itu, dia akan tahu seperti apa dia punya penderitaannya. Jadi remisi, jadi butuh pemulihan. Jadi butuh pemulihan, makanya dianjurkan untuk ibu usahakan dia itu setelah persalinan, usahakan dia dulu bagaimana dia mengurus anaknya, membangun keluarganya. Dalam si ekonomi juga diperhatikan, begitu. Sehingga tahun yang kedua, baru kita punya pemikiran ke arah sana lagi. Baru kita punya program lagi untuk punya anak. Jadi jangan berpikir begini, kalau misalkan kalau tidak punya anak, nanti kita tidak dapat bantuan lagi. Ada yang pikir begitu. Ada yang pikir begini, kemarin ini 5 orang anak, ini jadi hitung 5 orang anak yang dapat bantuan di PKH. Salah besar kalau pikiran seperti itu. Ya, jadi tujuan KB itu tidak lain itu untuk memberi kesejahteraan di keluarga itu. Jadi keluarga itu sendiri, termasuk ibu, biar ibunya sehat, tidak gampang sakit. Ya, itu tujuan utamanya.